Oke, selamat pagi semuanya. Bersama saya Ratih Kartika Dewi, dan ini adalah slide dari tim teaching sistem multimedia Fakultas Ilmu Komputer. Yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu digitalisasi dan kompresi. Kalau digitalisasi itu artinya bagaimana komputer bisa mengenali sebuah media, entah itu media gambar atau audio ataupun video. Sedangkan kompresi adalah pengurangan ukuran dari media. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai digitalisasi image atau gambar. Seperti yang kita lihat di depan, image itu terdiri dari beberapa pixel. Pixel ini adalah istilah atau kepanjangan dari picture element. Jadi makin sedikit pixelnya itu hasilnya akan seperti ini, lebih kasar. Sedangkan kalau pixelnya makin banyak hasilnya akan seperti ini. Jadi image resolution ini mereverse kepada jumlah dari pixel pada gambar digital. Kemudian ada yang dinamakan aspek rasio. Kalau klasik TV itu perbandingannya 4:3. Kemudian kalau CinemaScope itu 21:9 dan seterusnya. Di sini kita akan mengenal beberapa macam digitalisasi gambar. Ini adalah jenis-jenis gambar. Yang pertama 1 bit image. Kalau cuma 1 bit itu berarti setiap pixelnya itu berisi, kalau enggak 0 ya 1. Jadi silakan dibaca di poin 1 ini. 1 bit image consists of on and off. Berarti kalau on itu isi di dalam pixelnya 1, kalau off itu isi di dalam pixelnya 0. Ini kita kenal dengan binary image karena dia hanya bernilai 0 atau 1. Disebut juga monochrome image. Hasilnya murni hitam putih seperti ini. Jadi kenapa disebut 1 bit image? Karena di 1 pixel atau 1 kotak ini kalau nggak 0 ya 1 isinya. Jadi dia pure black atau white gini. Hasil gambarnya seperti ini. Kemudian 1 bit image ini berapa space yang dibutuhkan? Kalau kita lihat nanti di slide selanjutnya, yang paling kecil adalah yang 1 bit image ini. Di sini cuma membutuhkan space sebanyak 37,5 kilobytes. Kemudian yang lebih tinggi lagi dari 1 bit, 8 bit gray level image. Kalau yang tadi murni hitam putih, kalau 8 bit gray level image itu ada derajat keabu-abuannya. Nilainya mulai dari 0 sampai 255 seperti yang ada di gambar di depan itu. Hasil gambarnya seperti ini. Kemudian kalau kita bicara tentang space, tentu saja lebih besar yang gray level image ini. Kalau sebelumnya kan hanya 37,5 kilobytes. Kalau yang ini sudah lebih banyak, yaitu 300 kilobytes. Kemudian kita ke image yang jenis selanjutnya, 24 bit color image. Kalau sebelumnya cuma hitam putih atau abu-abu saja, yang di 24 bit image ini sudah berwarna. Jadi dia mempunyai 3 bytes. 3 bytes ini yang menggambarkan masing-masing channel. Jadi kalau di nanti ada mata kuliah pemrosesan image, red green blue dinamakan 1 channel. Jadi 1 channel red, 1 channel green, 1 channel blue. Sehingga kalau masing-masingnya 8 bit, maka kalau dijumlahkan adalah 24 bit. Ini yang mendasari ini disebut 24 bit color image. Jadi masing-masing channel itu terdiri dari 8 bit. Hasilnya lebih bagus seperti ini. Kemudian untuk
possible combination juga lebih banyak. Untuk space dia juga memakan lebih banyak space. Kemudian ada lagi varian lain dari color image. Kalau tadi kan 24 bit, kalau ini lebih kecil, yaitu 8 bit color image. 8 bit color image itu sebenarnya sama dengan yang 24 bit, tetapi dia diringkas. Ya, yang meringkas ini disebut lookup table atau LUT. LUT ini gunanya untuk store color information, jadi menyimpan informasi dari warna. Yang disimpan apanya? Yang disimpan hanya indeksnya. Jadi ini yang membedakan antara 8 bit dengan 24 bit, yaitu adanya lookup table yang menyimpan indeks dari masing-masing pixel. Contohnya, jika sebuah pixel bernilai 25, artinya 25 ini kita cari nilai 25 di lookup table atau palet. Ini paletnya, jadi kalau misalkan 25 itu ya Anda sesuaikan nanti. Di sini misalkan 25, ini misalkan sebuah gambar ini nilainya 25. 25 kalau kita lihat di yang tengah ini adalah lookup table. Kode 25 itu mengindikasikan R-nya sekian, G-nya sekian, B-nya sekian. Sehingga kalau direpresentasikan ke 24 bit pixel, ini hasilnya seperti yang gambar ketiga, yaitu R-nya 30, G-nya 190, B-nya 60. Jadi seperti itu. Itu bedanya antara 8 bit dan 24 bit color image. Hasilnya sama, tapi kalau 8 bit ini dia diringkas dengan adanya lookup table. Popular file format, ya ini nanti yang jadi tugas akhir kalian. Misalkan kalian memakai gambar di video kalian atau di sistem multimedia kalian, format yang kalian pilih apa? Nah, ini kita akan pelajari masing-masing format. Kalau GIF, ini singkatannya Graphic Interchange Format, menggunakan kompresi LZW. Nanti kita akan bahas apa itu LZW setelah UTS. Jadi L itu dari Lample, Z itu dari Ziff, W-nya dari Welch, itu nama pencipta algoritmanya, kompresi LZW. Jadi GIF ini menggunakan kompresi LZW. Kalau JPEG, Joint Photographic Export Group, ini yang sering kita pakai. JPEG ini memanfaatkan kelemahan mata manusia, sehingga dia menggunakan kompresi yang lossy. Kita nanti akan pelajari ini di yang lebih lanjut, kompresi gambar. Jadi bagaimana JPEG ini melakukan kompresi lossy, jadi ada informasi yang hilang. Pemanfaatan mata manusia yang lebih sensitif terhadap brightness tapi tidak sensitif terhadap warna, itu yang dimanfaatkan oleh kompresi yang lossy di JPEG ini. Kemudian kalau PNG atau Portable Network Graphic, dia bisa mensupport kompresi yang lossless maupun lossy. Jadi masih ingat kan untuk yang kemarin, kalau lossless itu tidak ada informasi yang hilang, contohnya seperti di zip, RAR, dan seterusnya. Tapi kalau lossy ini ada informasi yang hilang. Jadi yang semula cantik, misalkan cantik sekali, kalau dikompresi lossy dia mungkin cantiknya agak pudar sedikit karena ada informasi yang hilang. Kemudian file yang berekstensitif, ini yang paling sering keluar ujian. Manakah jenis file yang menggunakan kompresi uncompressed data atau tidak menggunakan kompresi sama sekali? Jawabannya adalah TIFF atau Text Image File Format.
dia sama sekali tidak menggunakan kompresi. Kemudian BMP ini masih menggunakan kompresi, namanya kompresinya adalah RLE, Run Length Encoding. Nanti